Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andam Dewi Sumargono. Di sini saya akan menerangkan mengenai pengaruh sosial yang terjadi di Kecamatan Jatangkamang, Sumatera Barat. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang terjadi pada tatanan sosialnya, budaya-budayanya, nilai-nilai sosialnya, dan kebiasaan-kebiasaannya. Sehingga adapun perubahan sosial yang terjadi di lingkungan ini adalah menurunnya jumlah petani yang ada di daerah ini. Hal ini berdasarkan wawancara yang saya lakukan, hal ini terjadi karena yang pertama, para petani tidak ingin anaknya bekerja sebagai petani karena pekerjaan sebagai petani dianggap tidak modern, sehingga para petani lebih bangga jika anaknya bekerja sebagai pegawai negeri atau pengusaha. Dan yang kedua, banyaknya para pemuda yang memilih untuk merantau karena pekerjaan di perantauan lebih menjamin dan di sana memiliki fasilitas dan mendapatkan gaji yang tinggi. Berbeda dengan pekerjaan sebagai petani, di mana gajinya bergantung pada musim panen. Apabila panennya tinggi, maka gajinya juga tinggi. Begitu juga sebaliknya. Lantas, apa yang terjadi jika jumlah petani terus menurun? Yang pertama, tidak terjadinya pertanian keberlanjutan, di mana pertanian berlanjutan adalah usaha yang dilakukan secara optimum, baik itu usaha untuk menjaga dan meningkatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk tidak terjadi kerusakan dan dapat dipakai terus-menerus. Namun hal ini sulit untuk terlaksana apabila jumlah petani terus menurun. Dan yang kedua akibatnya adalah tingginya nilai impor Indonesia, di mana kebutuhan pangan di Indonesia tidak tercukupi, sehingga pemerintah terpaksa melakukan impor, di mana produksi hasil panen padi di Indonesia tidak mencukupi kebutuhan masyarakatnya, sehingga pemerintah terpaksa untuk melakukan impor. Lantas, apa saja kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah? Berikut penjelasannya. Kebijakan pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengubah persepsi generasi muda terhadap pertanian, yang dimana awalnya persepsi mereka negatif, kemudian diubah menjadi persepsi positif. Kebijakan yang kedua yaitu melakukan pengembangan agroindustri, di mana penggunaan teknologi industri pertanian mampu menambahkan nilai produk hasil pertanian, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Kebijakan yang ketiga adalah inovasi teknologi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan ketertarikan para pemuda kepada pertanian. Kebijakan keempat yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan insentif, di mana pemerintah memberikan subsidi input dan subsidi suku bunga kredit kepada pemuda, sehingga mereka memiliki semangat untuk menjadi petani. Kebijakan yang kelima adalah pertanian modern, di mana pemerintah melakukan program modernisasi pertanian yang akan mengubah pertanian konvensional yang menggunakan peralatan manual menjadi peralatan mekanisasi. Langkah keenam yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pelatihan dan pemberdayaan petani muda, di mana masalah umum ketenagakerjaan yang dialami Indonesia adalah ketidakmampuan untuk memberikan cukup banyak lapangan pekerja bagi kaum muda yang siap kerja, serta rendahnya mutu tenaga kerja, sehingga dibutuhkan pelatihan dan pemberdayaan petani muda untuk meningkatkan kualitas petaninya, serta memberikan dana bantuan langsung. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.